Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di kandangnya seorang pemuda inspiratif, dua orang pemuda, Mas Mahrom dan Mas Izul. Tepatnya di Jenuh, Tuban. Beliau ini seorang tokoh pemuda di desa ini yang mengembangkan masyarakat sekitarnya untuk budidaya domba, budidaya lele, maupun menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Nanti kita lihat ya, apa saja kegiatan dari Mas Mahrom dan Mas Izul ini. Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kandangnya Mas Mahrom, ketua kelompok dari Pokmas Podakan di daerah Jenuh, Tuban. Untuk kambingnya kemitraan dengan kita. Beliau adalah pemuda inspiratif ya, tokoh pemuda di daerah Jenuh sini, penggerak masyarakat. Mulai dari ternak domba, ada jamur, ada lele. Ini peternakan dombanya bermitra dengan kita. Ini kolam-kolam lele ini masih kosong. Yang sana sudah terisi. Nah, ini lele-lelenya, kolam-kolam lelenya. Ini lele. Iki pirang wulan, Mas? 3 minggu. Ini lele-lelenya. Kita lihat jamurnya ya. Ini jamurnya baru mulai tumbuh, cuma ini kurang berhasil karena daerahnya terlalu panas. Ini kenapa, Mas? Kurang berhasil ya? Ini awal datangnya bibitnya memang kurang bagus, jadi miseliumnya waktu datang di bawah 30%. Miselium apa itu, Mas? Jadi miselium semacam, kan ada benihnya, jadi background kita ada benihnya untuk jamur. Jadi harusnya tahapannya itu yang siap dikirim itu lebih dari 50%, tapi ini di bawah 50%. Tapi sebenarnya yang ini tidak bisa menyalahkan siapapun sebenarnya, karena ini suatu program yang harusnya segera kita selesaikan dan deadline-nya ternyata belum selesai. Ya mau nggak mau memang kita harus datangkan. Ya memang malum lah, namanya belajar pertama pasti ya mau nggak mau harus kita terima soal itu. Siap. Ini gudang pakannya, Mas ya? Ya. Oh, ini Mas Mahrom menggunakan pakan fermentasi kering. Ini padat ini. Oh iya, padat sekali ya. Jadi harus diinjak kaki nih. Untuk campurannya sendiri apa, Mas ini? Untuk campurannya pertama konsentrat 50% saya sebenarnya. Oh, pakai konsentrat jadi itu 50%. Jadi 50%, terus ada DDGS. Berapa persen, Mas? Kalau DDGS-nya 15%. Terus sentrat ada kangkung. Kangkung itu juga 20%. 20%. Masih ada namanya BKK. BKK itu kita karena ini baru awalan, kita cuma 5%. 5% kalau sudah grow. Kalau sudah bertambah lagi, Yeah. Kalau sudah dalam jangka 1 bulan masa panen, itu kita tingkatkan lagi sampai di 20% BKK-nya. Terus apa lagi, Mas? Ada kopra itu ya kayaknya. Kita belum pakai kopra, kita pakai sawit. Pakai sawit. Karena kita bicaranya mengurangi kos biaya pakan, jadi dirasa sawit lebih murah, maka kita menggunakan sawit.
sawitnya ada 10%, jadinya pas 100%. Oke. Ini kenaikannya yang kita bicarakan tadi ya, Iya. bisa sampai 3 bulan ada yang 20 kilo. Yang terendah berapa kilo Mas kemarin? Yang terendah kita dalam jangka 1 bulan itu minim 3 kilo. 3 kilo, berarti rata-rata per bulan? Rata-rata per bulan untuk masa panen kita bisa nyampe di 14 kilo lah. 14 kilo 3 bulan ya? 3 bulan. Berarti sekitar 4,5 kilo ya sebulan. Ini sekilas pakannya Mas Mahrom. Besok-besok kita belajar cara buatnya. Yang penting kita tahu komposisinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok masyarakat Sekerta. Sekerta ini diambil dari filosofi semangat kerja nyata. Ini dari teman-teman pemuda Desa Caluntu. Di sini kelompok masyarakat ini kita mempunyai beberapa bidang kegiatan. Pertama peternakan, kedua perikanan, ketiga ada rumah jamur, yang keempat pertanian, dan yang terakhir kita punya bimbingan belajar. Jadi semua kegiatan pemberdayaan ini kita alokasikan juga di kegiatan belajar gratis untuk adik-adik di desa kami. Nah, kegiatan ini kita mulai tahun 2017, diawali dari perikanan ini. Jadi Pokmas kita punya turunan namanya Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan air tawar di bidang lele. Terus lanjut di tahun 2019 kita merembet di peternakan ya. Terus tahun 2020 tambah lagi di rumah jamur. Memang kegiatan kita ini sebagai pusat edukasi masyarakat, khususnya wilayah Desa Caluntu dan sekitarnya. Dan di tempat ini juga sebagai tempat magangnya mahasiswa-mahasiswa di wilayah Surabaya sama Malang. Yang sering di sini ada Universitas Brawijaya dan Universitas UNER sama Brawijaya Mas ya? Brawijaya. Ini sudah berdiri tahun 2017 sampai sekarang. Yang dirasakan masyarakat sendiri seperti apa Mas? Responnya terhadap kegiatan ini? Alhamdulillah dengan adanya tempat edukasi ini sedikit banyak kita ada manfaatnya juga di masyarakat, terutama di bidang peternakan maupun di perikanan. Yang awalnya semula cuma ada di peternakan, sistem pengemukan yang ada di sini, ini hampir ada 7 kelompok yang sudah ikut mengembangkan di bidang peternakan ini juga. Dan yang kedua di bidang lele juga, yang awalnya lele ini hanya ada di sini saja, hasilnya juga mengembangkan di tempat-tempat lainnya. Jadi masyarakat sekitar ikut mencoba di bidang pemberdayaan yang ada di wilayah kami untuk manfaatnya. Sistem gedok tular, artinya setelah dirasa kok di sini hasilnya bagus, akhirnya mereka tertarik dengan sendirinya ya Mas. Ya, betul. Tanpa perlu ngomong panjang-panjang, ketika di sini sudah berhasil, insya Allah yang lainnya ikut. Mas, apa sih motivasinya sampean berdua ini? Kok mau? Maksudnya kan lebih baik apa ya kalau berbisnis saja, nggak usah pakai mengembangkan masyarakat gitu loh. Saya pengen tahu motivasinya jenengan. Sambil apa saya? Kalau satu gantian dulu. Ayo atas ya. Kalau motivasi saya sebenarnya gini, karena memang di sini awal mula adalah kegiatan ini bukan dari saya pribadi. Ini ada tanggung jawab kami selaku penerima manfaat CSR dari Ring 1, perusahaan yang ada di desa kami. Maka bagaimanapun apa yang kita lakukan ini harus berdasarkan ada manfaat untuk masyarakat sekitar, itu intinya. Dan karena memang dasar awal kita adalah sebelum adanya pemberdayaan semacam ini kita sudah mempunyai bimbingan belajar gratis yang ada di desa, maka minimal apa yang kita lakukan ini juga harus bermanfaat juga dan harus bisa menghidupi kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan bimbingan belajar gratis tersebut. Itu awal mula kita, niatan kita itu. Dan yang terakhir, bagaimanapun apa yang kita lakukan ini
harus benar-benar manfaat juga di masyarakat sekitar. Jadi kayak tadi Lembot Tular ada tambahan-tambahan masyarakat yang ikut juga belajar, ikut mengembangkan, dan itulah output yang kita harapkan. Mungkin Pak Izul bisa menambahi lagi. Gimana Pak Izul? Ya, penjelasan yang panjang lebar ini sudah disampaikan Pak Maru. Mungkin satu yang bisa saya tambahkan, ada rasa maupun kepedulian kita, kepuasan kita ketika kita bisa memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sekitar kita. Artinya itu suatu hal yang positif, terutama bagi anak muda yang mindsetnya itu tidak cenderung harus kerja di pabrik. Itu salah satu tujuan kita juga, sehingga bisa dikatakan pet project Pak ya untuk ini. Sehingga ketika sudah kita laksanakan, tapi kalau kita belum buktikan, takutnya kita dikira nggak ada sesuatu yang di situ manfaatnya. Akhirnya kalau sudah ada yang meniru dan tidak hanya satu, nantinya mereka pasti akan mencari tahu dan juga lama-kelamaan bisa seperti ini juga, pemberdayaan yang nanti bisa memberikan efek yang positif bagi para pemuda dan juga teman-teman sekitar kita. Oke Mas, terakhir minta tips dan sarannya bagi teman-teman muda dan juga penggerak masyarakat. Ya, mungkin saran saya terkait dengan pemberdayaan ini ya, intinya dalam memulai sebuah pekerjaan, apalagi dengan partner, kita harus saling percaya, komitmen, dan harus didasari dengan kejujuran. Sehingga itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah bisa bertahan, dan semoga sampai seterusnya bisa seperti ini. Dan juga jangan takut untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi dengan bermain dengan yang kotor-kotor. Mungkin Pak Arif? Saya tidak terlalu banyak lah, hanya ada beberapa kata. Kita mengutip dari lagunya Bangkuan Fasih. Jadi ada bicaranya gini liriknya. Satu-satu daun berguguran jatuh ke bumi dimakan usia. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup gantikan yang tua. Maka karena kita bakal menggantikan yang tua, maka hasil akhirnya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Oke. Terima kasih banyak Mas Mahrom dan Mas Izul atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga semakin menginspirasi teman-teman kita, teman-teman pemuda maupun khususnya masyarakat sekitar. Demikian belajar kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam terpaksa kaya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.